lagi rame-rame demo ya, Pak? Lagi nganterin bibiku pulang kampung. Jadi tuh dia datang ke sini nganterin anaknya untuk kuliah. Jadi udah beberapa hari di sini, 2 hari di Jogja. Jadi dia mau hari ini mau pulang ke Sulawesi. Dia udah bawa koper pas sama barang-barang oleh-oleh banyak banget. Oh, Masya Allah, sedih banget. Masuk lah. Udah. Selesai nganterin bibiku tadi, jadi sekarang kita mau otw pulang. Tapi sebelum pulang, kayaknya kita mau singgah dulu di Malioboro. Iya, kita mau singgah dulu di Malioboro. Foto di ibu tuh lagi foto-foto habis olahraga. Ini Malioboro masih pagi banget, jadi orang lagi sibuk untuk berangkat kerja, guys. Kita ada di teras Malioboro, teras 1. Ya, selesai dari situ kita pulang deh. Jadi ini ada beberapa temanku yang wisuda hari ini. Terus juga aku lagi nggak tag video, malah asik foto-foto, jadi nggak ada dokumentasi videonya. Tapi oke lah, mereka semoga sukses ya, udah pada wisuda. Semoga aku cepet nyusul ya. Ya ini aku sama yang lain, ya cuma punya dokumentasi foto-foto aja. Terus ini kita ala-ala selebrasi gitu. Terus selesai dari situ lanjut ke kampus tempat foto-foto lagi sama fotografer. Nah ini sama Ica, sama Desi, terus ada Anto juga di situ. Ya pokoknya the best lah mereka. Tapi malam aku lanjut lagi. Ini aku pergi ke acaranya temenku yang wisuda lagi, dia acara makan-makan keluarga juga gitu. Rame banget sih, banyak banget tamunya. Ya sukses loh untuk teman-temanku yang udah wisuda. Terus sempat foto-foto lagi. Duh, banyak banget hari ini aku foto-foto. Anak-anak timur main habis, goyang badan kiri kanan coba tangkis. Mau kas kalah sapa kalau soal manis. Nyong timur ku senyum macam hipnotis. Satu kali kredit mata bisa overdosis. Sulawesi NTT sampai Papua dan Maluku. Laki-laki gagah-gagah su bersatu. Mari-mari gabung jangan malu-malu. Kalau ada tanya kakak dari mana, kakak jawab dari Papua. Kulit hitam manis, senyum tipis-tipis, pace ini rada dua. Kita tuh mau masak-masak, jadi masuk tuh ada aku, Ima, terus Herli sama Ajeng. Nah ini aku lagi ngolek bumbunya. Ya aku ngoleknya nggak bener ya. Padahal yang penting aku bantuin daripada nggak ngapa-ngapain kan. Terus lanjut suir ayam goreng. Ini ayam gorengnya yang Ajeng beli semalam terus nggak dimakan, jadi kita buat untuk makan hari ini. Jadi ku suir-suir dulu, dipaksain untuk ngetek video. Itulah kita mau masak, mau makan ini. Udah terlalu lama di sini.
Nah, ulekanku yang tadi dilanjutin sama chef kita, yaitu si Herli, karena aku nguleknya nggak bener. Terus mencuci apa nih, daun bawang ya, daun bawang dan tara, udah jadi aja nih makanannya. Ya inilah makanannya kita yang sudah kita buat. Nah, ini fotonya, keren banget, enak banget lagi. Terus kita lanjut makeup. Ini sore nih, kita makeup untuk pergi. Nah, malamnya aku sama Ajeng pergi ke tempat ramen. Nunggu ramen ya, kita foto-foto dulu kan. Ya ini cantik banget. Cantik banget aku di makeupin sama Ajeng nih. Ya, ala gitu. Itulah. Dari tempat ramen aku sama Ajeng ketemu dulu Desi sama Anto di tempat tongkrongan biasa. Ya setelah itu aku sama Ajeng pulang di kosan. Ku coba tuh membusui dengan nada piano yang masih berbunyi dalam heningnya sepi, hanyut dalam melodi diri hati ini. Dan ku coba bernyanyi dengan sisa harmoni hati, ku ungkapkan rasa cinta tak tahu di mana. Belum lagi proses ya. Itu susunya. Astagfirullah, aku udik banget. It's a simple good morning, good night, and how are you? Have you eat, are you cold? And say that you miss me, you need me, you love me. Cause I just wanna feel to be loved sometimes. And I miss the rain, I miss the road. And how was your day? I wait for your call, but Enggak, males aku. Ini aku sama Bemo mau nganterin Desi pulang ke Kalimantan. Itu juga ada Anto. Ini kita lagi nungguin kereta untuk ke bandara. Sedih banget. Habis itu kita bakal jarang ketemu. Desi kan udah selesai ya, aku udah wisuda dia, makanya dia udah balik duluan ke Kalimantan. Terus rempong banget ini dalam kereta. Mungkin jadi momen. Kameraku gelap tapinya. Des. Harusnya ngajak. Malu jatuhnya pakai itu. Kamu kesini bandaranya ada yang ini? Iya, yang waktu kan dia sih yang waktu pulang yang bapak yang sakit itu. Nanti gak boleh ya. Udah pulang, udah pernah pulang. Nangis di sini nangis. Bye.
Desi udah naik pesawat ya, jadi aku sama Brema, Anto, kita pulang deh. Dan ini beberapa foto-foto kita. Foto terakhir, soalnya dia sudah balik ke Kalimantan. Sedih banget. Udah kapan lagi ya kita bakal kumpul kayak gini. Nasib ya, soalnya kita beda pulau, di Jogja cuman kuliah, jadi ya pasti ada perpisahan. Pertemuan pasti ada perpisahan. Ya udahlah, dadah sih, semoga sukses selalu kamu di sana dan sehat-sehat selalu. Setelah nganterin Desi, aku, Anto sama Brema ya kita singgah makan sebelum balik masing-masing di kosnya. Nah, ini adalah hari Ramadan pertama. Ini aku mau ke masjid untuk sekalian maghrib dan ya biar dapat takjil. Biasalah anak kos berburu takjil gratis. Kali ini aku mau pergi survei, yaitu survei lokasi untuk tugas kuliahku. Jadi untuk lokasinya tuh ada di stasiun Maguwo. Aku sama rekanku tadi berangkatnya dari stasiun Tugu, terus turun ke sini deh, stasiun Maguwo. Nah, ini kita lagi survei, terus rekanku yang lain lagi ngambil dokumentasi, yaitu sesi foto. Soalnya kalau di HP ku burik ya, dia kurang jelas gambarnya, jadi dia yang ngambil dokumentasi, aku menemani sama ngambil data-data yang ada di sekitar lokasi ini untuk jadi bahan tugas kita nanti. Terus nanti untuk pulangnya kita nggak naik kereta lagi, tapi kita bakal naik TJ. Di bawah tangga. Soalnya kamera tuh gelap. Burung ada wanita. Ini dong sampah. Paling guys. Tadi kita kan dari stasiunnya, ini kita mau ke bandaranya, tapi sepi banget karena kan udah nggak beroperasi ya, jadi ya gini sepi. Serem sih sebenarnya waktu kita masuk di sini, kayak ada perasaan gimana gitu, tapi kita coba untuk berani untuk ngelihat di bandara ini apa aja sih, soalnya kan masih bersangkutan juga sama tugasnya kita kan, jadi mau nggak mau ya kita harus tetap kesini walaupun sebenarnya serem lewati lorong tadi itu, tapi ya udahlah.
membuat keputusan sendiri, itu bakal bikin mereka tuh merasa lebih dipercaya dan lebih dihargai. Perbedaan cara pandang antar generasi itu emang gak bisa kita hindari. Tapi justru dari sanalah seharusnya kita bisa belajar untuk lebih memahami satu sama lain. Iya, sebagai Laras. Selanjutnya ada teman dan ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap timnas kita yang membuat akhirnya kita kecewa. Jadi rasa-rasanya tuh seperti meninggikan tempat kita jatuh karena ekspektasi yang sedemikian tinggi. Tetapi saya mau bilang ini, nasionalisme itu juga wajib menampung sayang yang pahit dan cinta yang resah. Jadi kalau misalnya hari ini kita merasa resah dialektika. Jadi yang pertama, kalau berharap Ramadan momentum menyatukan, itu harapan yang luar biasa indah dan seharusnya seperti itu. Tapi yang pertama, kalau memang mau tidak marah-marahan, kagak usah juga sensi-sensian, kagak usah juga lapor polisi, kagak usah juga cancel culture setiap kali ada orang yang salah, seolah-olah hidup kita tanpa dosa gitu. Jangan jadi bangsa yang perundung dan pemaki. Aku merasa hari-hari ini terutama di sosial media ya, yang begitu nyata tampak itu kebencian, ya nggak sih? Dan itu melelahkan karena rasa-rasanya kita tidak terbiasa berbeda. Beda dikit tuh langsung kayaknya sensi dan pasti kita beda segala-galanya. Padahal beda pendapat pada satu isu pasti lebih banyak persamaannya. Kita sama-sama mau bangsa ini sejahtera, kita sama-sama sebel kalau wifi-nya jelek, kita sama-sama nggak mau macet, kita sama mau kalau pesen barang cepat datang. Menempatkan pejabat sebagai penyelamat, superhero yang kerap kali itu mungkin terjadi karena pejabatnya juga berlagak seperti penyelamat. Hubungannya menjadi tidak seimbang dan orang akhirnya mengkerdilkan tindakan-tindakan kecil keseharian yang seharusnya saya percaya bisa membawa dampak yang signifikan. Saneto Yuliman, ini dia dokter pertama di Indonesia dari jurusan seni rupa, pernah menulis, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai orang-orang biasa dan pekerjaan-pekerjaan biasa. Dan pekerjaan-pekerjaan biasa. Siapa? Saya mau kasih contoh yang dilakukan oleh mahasiswa sesungguhnya atau dilakukan oleh dedek-dedek muda. Yang dilakukan Pandawara Group itu bermula dari geng pertemanan di Jawa Barat yang risau melihat tumpukan sampah di gang dekat rumah mereka. Melakukan langkah kecil, kemudian melihat ini bisa dibawa menjadi lebih besar, memperbaiki, kemudian dia mulai membersihkan sungai dan sebagainya. Dan sekarang rasa-rasanya kalau bicara Pandawara Group, orang sudah tahu apa yang dia lakukan. Bermula dari, kenapa ada? Oh, sampai 3 nih. Luar biasa. Ini bukan dui fungsi lagi, tapi apa sebenarnya? Oh, diambil, oke. Kalau nggak salah, yang ini nyambung ke gedung DPR. Fenomena dari bystander effect itu, jadi sampai ada yang mengatakan gini, kalau misalnya ada kecelakaan atau kegawat daruratan, kemudian dia ditemani 1 orang. Dengan ketika di situ ada katakanlah 10 orang, itu justru kemungkinan selamatnya yang ketika dia ditemani 1 orang, karena yang 1 orang itu merasa bertanggung jawab. Ketika 10 orang yang merasa kayaknya tanggung jawab dia akhirnya nggak ada yang nolong. Kan itu kira-kira. Iya, jadi ini sebetulnya terjadi, ini ada tesnya. Jadi penemu teori bystander ini sempat ngetes. Jadi ada 1 orang ditaruh di ruangan, kemudian dikeluarkan asap. Ketika dia sendiri, dia langsung mengambil tindakan. Ini langsung melapor ke pihak yang bertanggung yang berwajib gitu. Ini ada asap nih. Ketika ruangan itu diisi 10 orang, asapnya keluar, nggak ada satupun yang mengambil tindakan, semuanya merasa itu tanggung jawab orang lain. Jadi itu juga teori psikologi sosial yang mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan kenapa kita kerap kali merasa biarlah orang lain yang mengambil tindakan.
kiasan di sini. Iya, kita bisa memberi meski tak suci, kita bisa mengobati meski kita sendiri membiru. Dan potongan lagu terakhirnya begini.